Halo penonton Cokro TV, kembali lagi bersama kita di BBB Bocah-bocah Berani. Halo guys. Senang banget nih. Setelah episode kemarin ada yang komen di bawah. Request. Pembahasan kita. Apa Cin pembahasannya Cin? Fatherless. Sekalinya request berat ya. Maaf penonton Cokro TV. Dan fatherless ini dia itu bukan hanya masalah keluarga, tapi dia itu benar-benar bisa ke generasi-generasi selanjutnya. Nah, apa sih fatherless itu? Apaan tuh? Fatherless itu adalah sosok anak yang tidak punya ayah ya. Bukan gini. Sosok anak yang memang apa ya? Dia nggak mendapat kasih sayang kehadiran cinta dari ayahnya gitu. Ada tapi tiada. Ayahnya nggak hadir, entah hadir nggak hadirnya dalam bentuk apa itu banyak. Emosional kah atau finansial? Ya, jadi ada beberapa faktor. Nanti kita akan bahas secara lengkap terkait fatherless ini. Tapi memang fatherless ini adalah topik yang nggak pernah habis dan ini tuh sangat menentukan generasi emas 2045. Gitu. Nah, di sini ada cuplikan antara anak sama ayahnya. Dia bilang Indonesia itu peringkat ketiga fatherless country di dunia. Bayangkan. Paling gede ya, gila sih. Gede. Mari kita lihat cuplikannya. Check it out. Indonesia berada di peringkat ketiga sebagai negara fatherless country atau negara dengan penduduk terbanyak yang kehilangan kehadiran ayahnya. Gimana pendapat ayah tentang itu? Sangat mungkin itu penyebabnya adalah nomor satu, bahwa budaya di tempat kita di Indonesia ini adalah bahwa ayah itu tugasnya mencukupi kebutuhan ekonomi, sehingga biasanya ayah itu banyak pergi meninggalkan rumah untuk mencari uang untuk kepentingan menutup kebutuhan hidup. Dan di negara kita, negara yang dengan kesejahteraan yang masih rendah. Sementara budaya di negara kita juga bahwa biasanya yang urus-urusan di rumah itu adalah ibu, ayah itu urusan di luar. Itu yang menyebabkan akhirnya menjadi di dalam mindsetnya para bapak itu bahwa urusan-urusan anak dan sebagainya itu bukan urusan dia. Urusan saya adalah memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Tapi sekarang dengan kemajuan masyarakat ini di mana wanita juga bekerja, ketidakhadiran ayah itu sangat terasa karena ibunya biasanya juga bekerja di luar. Sebetulnya kalau bicara idealnya, ini bukan salah dan benar. Bicara idealnya ya dua-dua harus hadir. Bu hadir, bapak juga harus hadir. Jangan dulu seperti biasa. Noi gimana Noi? Apa menurut lo terkait fatherless ini? Apa ya? Sedih pastinya. Cin. Miris. Berat mulu kan. berat. Gak bisa berat. Bisa gimana berat? Ini udah berat nih. Udah another level of berat sih. Kalau gue relate banget. Gitu. Ada apa nih kok relate ya? Apa yang terjadi dengan hidupmu? Kalau dibilang fatherless ini tingkat ketiga untuk di Indonesia gitu ya. Tapi memang aku lihat di sekitar kita sosok ayah itu memang sangat kurang. Gak tahu kenapa. Di antara kita berempat aja, kalau kita suka ngobrol udah 3:1 nih. Ya nggak? Nggak usah diberitahu dulu nih mana yang fatherless mana yang enggak gitu kan. Apalagi di luaran sana untuk kayak teman-teman aku tuh memang selalu iri sama teman-teman aku yang mereka punya sosok ayah yang suka nganter jemputin. Paham gak sih? Lihat dong ya, misalnya kayak pulang sekolah, ayah gue jemput nih, kalau enggak gue mau malam mingguan sama ayah gue sama nyokap gue, itu sumpah loh gue tuh kayak ngerasain kayak gila sempurna banget sih hidup lo. Lu bisa malam mingguan sama bapak lu gitu. Ya kan? Sedangkan kan banyak banget cerita kayak anak itu kalau ketemu sama orang tuanya apalagi ayahnya langsung kabur. Langsung ketakutan. Untuk duduk di meja makan bareng sama ayahnya aja, dia tuh kayak punya rasa kayak ketakutan. Jangan lanjut. Terus sungkan kali ya. Karena mereka nggak dibiasakan komunikasi. Iya. Gitu. Nah kalau kita mau lihat itu memang fatherless itu ada 4 jenis ya Cin ya. Itu ada fatherless finansial, setelah itu ada fatherless emosional, ada fatherless situasional, setelah itu yang terakhir fisikal. Nah, kira-kira nih yang di sini ini merasakan apa? Coba kita bahas satu-satu. Gimana Noi? Kalau Noi ini, aku fatherless, tapi
proud to say fatherless-nya bukan karena ayahku brengsek gitu, enggak. Sangat eksplisit. Jadi kebetulan ayahku tuh sudah meninggal dari umur aku 10 tahun. Jadi itu masih SD kelas 4-an lah kalau nggak salah. Jadi jadi keluarga aku tuh tipikal yang justru malah berbeda pada umumnya. Jadi ayahku dan ibuku tuh sama-sama kerja. Tapi waktu itu proporsi kerja dan pendapatannya lebih besar mama. Jadi aku itu lebih banyak waktu sama ayah. Jadi kalau ditanya kehilangan banget tuh kehilangan banget. Kenapa? Karena pas masa kecil aku tuh justru dominan, bisa kalau persenan berapa ya? Mungkin 65% atau bahkan 68% lah, jangan lebih-lebih. Itu beneran aku sama ayahku. Dan bahasanya kalau dulu kita namanya golden age gitu ya. Aku tuh benar-benar yang membekas di kepala aku tuh benar-benar pas zaman aku TK, kayak benar-benar diantar, dijemput, aku nemenin dia kerja. Kita punya beberapa spot tempat makan yang memorable banget. Bahkan tahun berapa ya, pas sebelum COVID itu ada tempat bakso yang tempatnya pindah. Itu aku nangis kayak, tempat baksonya hilang gitu. Jadi kayak fatherless-nya tuh karena ditinggal meninggal dunia karena situasi gitu. ya, jadi situasional ya. Wafat. Gitu dampaknya. Itu aku karena masih kecil ya, jadi aku bingung tuh sebenarnya. Jadi kan awalnya kalau udah kelas 4 SD tuh umur udah 10 tahun. 10 tahun. Jadi yang awalnya sama ayah itu tuh karena ayahku tuh meninggalnya sangat, maksudnya bukan sangat singkat, maksudnya dia itu prosesnya nggak yang sakit bertahun-tahun gitu, nggak kayak di bulan Juni kalau nggak salah dia tuh tiba-tiba kayak cegukan gitu, terus cegukannya tuh kayak abnormal gitu. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit, tahu-tahu dia didiagnosis diabetes dan kayak udah bolak-balik rumah sakit. Dan aku kan mikir kayak dulu anak kecil kita mikir kayak belum ada tuh kayak orang sakit meninggal gitu tuh nggak kebayang, kayak kita taunya tuh orang sakit bisa sembuh gitu kan. Jadi aku nggak punya tuh concern kayak ayahku bakal ninggalin aku nih, karena kan kalau anak kecil mikir masih muda belum mati lah lo gitu kan, belum waktunya mati gitu kan. Kecil ya. Terus tahu-tahu di telepon, tanteku telepon, terus suaranya udah suara ambulan. Itu pun aku denger suara ambulan gue kira itu RBT apa sih? Yang toa gitu. Bukan maksudnya ringtone kalau kita dulu tuh telepon belum diangkat ada suara musik. Iya itu pokoknya. Aku kira itu, tahu-tahu ternyata itu mamaku udah di ambulan, udah OTW pulang gitu. Sedih banget gitu. Dan ya akhirnya signifikannya itu. Jadi aku kan masih umurnya kecil banget, tiba-tiba aku dibesarkan sama ibu tunggal yang akhirnya kan dia juga secara penuh, walaupun dulu dominan dia nyari nafkah, tapi akhirnya dia benar-benar 100% cari nafkahnya. Dan apa yang dikorbankan akhirnya aku sendirian. Kayak gitu. Jadi kayak signifikannya yang paling aku ingat adalah orang tua aku jarang banget ikut parents event di sekolah. Bahkan yang paling signifikan itu pas aku MTS atau aku SMP, itu pernah aku 1 tahun tuh nggak diambil rapotnya sama sekali, saking sibuknya mamaku. Oh sorry nih Noy, gue mau nanya, tapi nyokap nggak nikah lagi? Ada tuh kesempatannya, tapi maksud gue cuma mau tanya, gue nggak mau tahu terlalu ini ya, cuman jadi lo nggak sempat ngedapetin sosok ayah dari penggantinya ayah lo gitu maksudnya? Enggak jadinya. Oh jadi sampai hari ini lo memang nggak punya sosok ayah ini ya? Iya benar. Dan kan biasanya ada tuh kalau anak-anak fatherless kan nyari di orang lain. Iya. Nah itu tuh kayak mungkin paman lo yang lo anggap sebagai ayah. Karena atau aku itu perantau ya. Jadi kan aku orang Jawa Timur, terus aku merantau di sini. Jadi saudara mamaku tuh kayak dia perempuan, belum nikah juga. Jadi aku emang besar tuh tanpa sosok laki-laki sih kalau dibilang. Kayak aku punya abang juga, abang kandung beda ibu. Tapi kita tuh nggak attach secara emosional. Dia nggak nemenin aku tumbuh yang dari kecil menuju remaja ke dewasa awal tuh kita kayak lebih, ngerti nggak? Kayak hubungan kayak ayolah apa kabar, baik, ayo kita jalan gitu. Tapi kayak nggak yang secara emosional tuh yang ikat sekali gitu ya. Kayak gitu. Pamanku juga di kampung, jadi kayak memang akhirnya tumbuh bener-bener tanpa sosok laki-laki sih. Tapi apakah dengan lo tanpa hadirnya sosok ayah, akhirnya lo bukan berkaca ya, lo sadar sama diri lo sendiri,
kok gue jadi kayak tangguh atau apa gitu, maksudnya ada Oh something. iya, gue tuh super banget mandiri. Gue bahkan dampaknya. ini gue istighfar banget ya. Jadi kemarin pas bulan apa ya? Kayak bulan Juni atau Mei gue ketemu tetangga. Gue lagi nganterin kelinci gue. Oh iya, oke. Mau grooming, terus ketemu tetangga, mau kemana? Mau grooming. Oh kirain mau pacaran kan gitu. Biasa Habis itu gue bilang belum punya gitu. Oh belum punya, ayolah nikah. Terus dengan secara tanpa sadar gue bilang gini, ini gue langsung istighfar juga, gue nggak boleh ngomong kayak gitu kayak. Gue bilang, belum butuh, belum. Sumpah Kak. Iya, Tapi gue langsung istighfar, gue tahu kayak nggak boleh ngomong kayak gitu. Cuma maksudnya kayak mungkin harusnya gue ngomongnya belum sekarang. Belum saatnya gitu ya. Karena tapi gue akhirnya paham bahwa tetangga atau lingkungan sekitar mikir gue tuh harusnya dapat sosok mengganti secepatnya nggak sih? Maksudnya Iya. kan gini, kalau kita dapat ayah, kita punya ayah kan kita tuh mengharapkan, kalau anak ya mengharapkan sosok pelindung atau apa gitu ya. Iya betul. Harusnya kalau kita fatherless sejak kecil gitu ya, mungkin orang tuh berharap lo dapat suami deh cepet-cepet biar banyak ada yang lindungin, punya Iya laki, punya sih. sosok panutan segala macem. Nah, gue paham tuh tetangga atau lingkungan sekitar berharap kayak gitu, tapi kayak ya nggak Gimana ya? maksain dong kan, kayak ya belum ada gitu kan. Justru karena aku mandiri, aku jadi lebih mikir gini, kan ada tuh orang yang emang land on atau bergantung banget sama pria. Iya. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk cepet-cepet Iya atau sih. enggak kayak punya standar yang segini oke Iya, gitu kan. oke. Iya. Justru aku tuh ngerasa, aku bukan berarti bilang yang nikah muda itu jadi standarnya rendah, enggak sama sekali. Cuma maksud aku karena aku mandiri, terus aku bisa bilang ayahku tuh almost perfect. Jadi aku punya standar yang tinggi dan aku nggak mau menurunkan standar itu. Mending gue yang nyusul standar yang gue mau. Maksudnya gini, kalau gue pengen suami gue yang begini, ya gue yang dari sini gue kesini dulu deh. Jangan gue yang di sini terus gue turunin dulu gini. Iya. Jadi kayak gue nggak maksain dulu, kayak daripada lu udah tahu lu udah fatherless terus nanti amit-amit lo ketemu suami yang, atau lu menghadirkan ayah untuk anak lo yang karena nggak terlalu selektif atau seleksinya longgar, terus tahu-tahu lu dapatnya fatherless dalam versi yang berbeda, itu jangan sampai. Jadi mandiri sih itu yang paling kerasa tuh. Tapi lo takut gak sih sama orang-orang yang kan suka ngomong jangan terlalu picky kalau milih laki-laki, takutnya nanti lo gak Kita milih dapet baju aja pacar picky. gitu. Itu gimana menurut lo? Nggak, maksud gue tadi kan gue sejauh yang lo bicara gitu kan, pada akhirnya standar lo nggak pingin turun gitu ya, no ya. Tapi kan orang selalu bilang setiap orang kan pasti punya kekurangannya masing-masing gitu. Lo kenapa nggak mau mencoba dulu sampai pada akhirnya lo ngerasa cocok misalnya gitu. Kalau aku nyoba mulu Kak. Cuma ujungnya kan kita kan nyari outputnya selesai atau kita lanjutkan kan. Ternyata sampai sekarang ya selesai gitu. Nggak pengen maksain, kayak ya kita toleransi soal kekurangan pasti dong. Dia juga harus toleransi kekurangan kita gitu kan. Cuma sampai sejauh ini kan kita harus nyari yang bare minimumnya dulu nih. Bare minimumnya tuh lo lulus dulu gitu. Maksudnya ternyata kayak nggak lulus lo nih. misal gini, kan masalah terbesar di Indonesia itu patriarkinya. Ya. Minimal kita lolosin dulu, nih orang patriarki nggak? Kalau dia patriarki, bubar jalan. Makasih deh gitu kan. Balik kanan gerak. Oke, kita balik ke kanan sekarang. Kalau ini fatherless secara situasional. Yes. Nah, kalau Cindy kira-kira merasakan tidak, Cin? Iya, merasakan. Pak tonton Pak. Nah, kalau Cindy kira-kira gimana Cin ininya, Mungkin tadi fatherless-nya? mau highlight sedikit ya, kayak kalau teman-teman tadi dengerin kisahnya No, itu fatherless situasional ya, artinya tetap dia merasakan sosok ayah, tapi situasinya atau kondisinya ayahnya bisa meninggal atau bisa juga ayah ibunya bercerai, tapi misal ayahnya nikah lagi, ibunya nikah lagi, fatherless kan, gak ada sosok ayah yang bisa ngasih kasih sayang gitu. Nah, kalau gue tuh fatherless finansial. Jadi yang kayak kita tahu ya, ayah kan memang tugasnya nyari nafkah, menuhin kebutuhan keluarga. Nah, ini secara sadar dia sudah tahu kewajibannya sebagai seorang ayah dan suami adalah memenuhi kebutuhan keluarga. Ya, lo cari duit buat istri anak lo, tapi dia entah nggak mau gitu. Astagfirullahaladzim. Apa ya, bisa dibilang Astagfirullahaladzim. Enggak. Ya intinya dia mungkin malas kali ya, jadi cowok tuh malas gitu, malas nyari duit gitu, nggak giat, nggak rajin. Nah makanya
dari situ gue berpikir bahwa mungkin nanti gue kalau nyari laki yang kayak selesai dulu gitu loh sama dirinya sendiri. Oh, yang iya. Iya kayak lo tuh jadi laki nanti jadi apalagi jadi ayah itu harus bertanggung jawab. Jangan sampai ngalamin situasi fatherless finansial, karena ketika seorang ayah dia jadi fatherless finansial, dia tuh sama sekali nggak tahu, nggak sadar kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Akhirnya apa? Anak sama istrinya ntar dibiayain sama orang lain, misalnya nih sama keluarga si ayahnya gitu, atau enggak misalnya itu in case anaknya masih kecil. Kalau misalnya anaknya udah bisa cari duit, ya pasti anaknya yang Anaknya disuruh kerja. Nah, ujung-ujungnya apa? Tema kita yang kemarin, Sandwich Sandwich Generation. Generation. Gitu. Iya. Jadi, Iya, benar. nah itu sih yang aku Nyambung alamin. ya. Nyambung Nyambung. sebenarnya ada benang merahnya gitu. Jadi fatherless finansial ini bener-bener ya tetap kita tuh ngerasain apa ya? Kayak nggak lu ada tapi lu buat apa gitu loh kalau nggak bisa memenuhi kebutuhan keluarga gitu. Kadang Tapi sorry Jun. kadang kan kayak misalnya nih anak-anak yang fatherless terutama yang finansial ya kayak pengen deh ngerasain dibeliin ini sama ayah, dibeliin itu sama ayah, kayak dimanjain a positive way ya. Misalnya lagi ulang tahun, ayah mau kado ini deh gitu. Iya. Nah, gua rasa ya anak-anak fatherless finansial they don't have that gitu loh. Kayak misalnya mau kado ini ya nggak ada duit, pasti gitu jawabannya. Jadi kayak ketika nantinya gede kita kayak manjain diri kita sendiri. Misalnya kita udah punya penghasilan. Iya, kalau bahasa kita tuh kayak menuhin inner child dulu nih Inner jadinya. child. Iya benar banget, menuhin inner child. Karena yang gue alamin sebagai anak yang fatherless finansial itu inner child aku sama sekali nggak terpenuhi. Kayak misalnya kan lagi zaman ini satu contoh ya, misalnya dulu zamannya sepatu roda ya kan. Iya, sepatu roda. Nah itu nggak kebeli, Nggak padahal kebeli, gue oke. pengen banget beli gitu. Cuman kan pas udah gede, udah umur 20-an, masa gue beli sepatu roda, iya benar. Masa beli Gak ada yang sepatu telat roda? loh Jin. Sekarang orang pada main sepatu roda di GBK. Atau enggak minimal mainnya skating. Iya Kan sih. mikir-mikir kan. Sepatu roda tuh Iya, gak telat iya. loh beneran. Di GBK tuh Iya. masih ada komunitasnya. Nah, Iya itu aja sih. yang ada pelangi-pelanginya nyala-nyala nggak apa-apa. Yang lagi itu Iya, apa enggak sepatu roda yang klip gitu Klip kan. klip Iya. bling-bling. Itu tuh sama sekali nggak terpenuhi karena itu tadi fatherless finansial, ayah lo tuh nggak kerja dan benar-benar menggantungkan kehidupan lo padahal lo udah berkeluarga tuh sama orang lain, which is keluarganya gitu. Jadi kayak ya sedih aja sih, kayak akhirnya ketika besar ya tadi fenomena inner child, menuhin inner child dulu gitu. Tapi secara emosional gimana Cian? Maksudnya gini, kayak lo ulang tahun misalnya gitu, ayah lo termasuk orang yang sweet nggak? Kayak peluk lo, terus lo tuh bisa ngobrol. Secara finansial mungkin dia bad nih, tapi secara emosional menurut lo ayah lo tuh menuhin nggak? Kan ada nih ayah yang tidak bekerja tapi dia nganterin anaknya sekolah, Iya. terus nemenin anaknya kemanapun, kayak misalnya nganterin les, terus mandiin anaknya, makanin anaknya. Nah lo gimana? Makanin enggak? Nyuapin anaknya? Nyuapin. Oke, makanin anaknya. Kayak bahasanya tuh kayak misalnya ayah lu ngomong kita kecil-kecilan dulu ya ngerayainnya. Nah, Itu kayak lagu itu. Lagu ya. Enggak. Oke. Tapi kalau misalnya mau ulang tahun itu ya masih ngucapin, masih meluk, masih ya happy birthday ya nak gitu, misalnya manggil gitu. Tapi kalau gue nggak tahu ya, mungkin karena akhirnya kaitannya adalah fatherless finansial itu, gue semacam membangun entah kenapa jarak gitu loh. Oh jadi Akhirnya. ada, Jadi kayak ada tembok gitu ya kayak Jin ya? entah kenapa itu pelan-pelan jadi semacam ada sekat atau ada tembok antara gue sama bapak gue. Kayak paham gak sih, kayak udah malas Paham, aja paham, gitu. paham. Iya. Kayak Iya. secara Karena lo ngerasa lo korban, harusnya tuh gue nggak sampai segininya nih karena semua karena lo nih. Kenapa lo nggak mau kerja? Mungkin ada kali marahnya kayak gitu ya. Iya. Kayak tadi sih balik lagi ke fatherless financial. Gue tuh bener-bener ya kak, sampai di titik ini jujur-jujuran aja, gue tuh jajan susah. Iya. Gue pengen beli ini susah, beli itu karena nggak sama sekali gue nggak dikasih uang saku gitu. Jadi kayak cuman bekal juga. Itu masa sekolah. Sekolah Iya. dari SD. Bayangin Padahal sampai SMA. jajanan SD menggiurkan sekali. Menggiurkan ya. banget ya kan, kayak biscok gitu-gitu. Tapi tidak terbeli gitu. Ya akhirnya secara itu yang membangun semacam mindset atau emosional. Maaf ya kasarnya, lo hadir di rumah tapi buat apa gitu. Sampai akhirnya ya mungkin ini sebenarnya nggak boleh, cuman lama-lama kebangunlah emosi yang membuat gue kayak bukan nggak guna ya, kayak udah deh. Tapi Cin, lo kan lulus sampai kuliah Cin. Nah terus biaya untuk SD, SMP, SMA sampai kuliah kalau ayah lo nggak kerja? Itu keluarga sih, keluarganya dia. Oke. Nah kalau gue kuliah tuh gue nyari beasiswa. Oh.
Iya, iya, keren, iya, keren, iya. keren. Jadi Jadi ya- bukan dari dia. Jadi intinya nggak ada nih dari bokap gitu, nggak ada ya. Nggak ada. Kalau bisa dibilang paling cuma dia 2% lah ya. Serius. Dikit banget ya. Di umur lo yang udah 25 ini. 5%, 5%. Iya. Ada. Ada sih dulu ya, cuman kalau emosional akhirnya lebih karena gua sendiri yang dari diri gue yang membangun tembok gitu loh. Kayak gue udah muak banget gue. Jadi Ya. lo tuh memang ada tapi tiada. Iya. Orang tua tuh lengkap semuanya di rumah. Ya kayak ayah secara finansial ya begitu. Fatherless iya banget gitu ya Jin Iya. ya. Kalau gue itu financial emosional. Oh ya, kenapa? Nggak hadir atau? Iya, karena dari kecil sebenarnya ayah gue tuh sama kayak Nui. Jadi dari kecil gue tuh tinggal sama sama bokap. Gue tuh dianterin sekolah, gue tuh berdua terus gue kemana-mana tuh berdua. Gue tuh punya standar tuh selalu kayak bokap gue, karena bokap gue tuh nggak pernah marah. Bokap gue tuh baik banget, soft spoken banget. Terus sama anak itu yang kayak bener-bener yang kak maunya apa, ini apa, terus ngikutin anaknya tuh maunya gimana. Tapi setelah mereka bercerai, itu akhirnya gue jauh nih dari bokap, Bokap ya. kayak gitu. Akhirnya ya udah, gue udah nggak punya bokap lagi, intinya di situ. Jadi ini gue tuh makanya ngerasain banget yang namanya perceraian. Jadi kayak anak itu jadi tumbalnya orang tua. Makanya aku selalu bilang, lo boleh gagal jadi seorang ayah atau lo boleh gagal jadi seorang suami atau istri. Tapi lo jangan pernah gagal menjadi seorang ibu atau seorang ayah. Jadi orang Itu tua, selalu jadi orang tua. Itu yang selalu gue pegang gitu. Jadi jangan sampai anak tuh jadi tumbal. Jadi pada akhirnya ya Chin, Nui, dan Gra, gue itu di SD ke SMP tuh gue udah gak punya sosok ayah tuh. Oh, Yang cerainya tuh kapan Kak? SMP sebenarnya. SMP, SMP mau naik kelas ke SMA. Tapi gue udah ngerasain kayak udah jauh tuh mulai dari kelas 2 SMP itu. Karena bokap gue ke Kalimantan. Akhirnya gue tuh bener-bener kayak ngerasain kesedihan gitu. Yang biasa gue sama bokap gue, nyokap gue udah gak ada, bokap gue gak ada. Akhirnya gue di oma opa gue kan. Akhirnya gue tinggal sama nenek gitu. Akhirnya gue tuh kayak sedih banget. Sedihnya tuh banget. Karena sosok ayah yang kalau Nui kan jelas ya meninggal gitu. Dia di umur 10 tahun. Mungkin masih terlalu kecil. Nah kalau kayak aku itu udah SMP, terus kayak gak ada, ya udah kayak gak ada aja. Iya, karena emang pada akhirnya ketika orang tuanya bercerai kayak lu tuh nggak ada emotional support kan, maksudnya Nggak ada sama sekali dari Sama ayah sekali. gitu. Karena jauh juga jaraknya. Tapi pernah nggak misalnya emotional supportnya tuh kayak lewat chattingan kayak Chat, kakak iya. apa kabar? Oh enggak. Enggak pernah. Kan gue berempat bersaudara itu, 2-nya udah pisah, 1-nya lagi pisah, udah nggak tahu kemana-mana, udah hilang aja semua. Jadi kita sendiri aja. Sendiri-sendiri. Itu semuanya gara-gara siapa? Gara-gara orang tua. Kita jadinya kayak gitu. Jadinya bener-bener kayak marah tapi ya ngomong marah mau kayak gimana, keadaannya udah seperti itu gitu. Kalau lo Gra gimana? Kayaknya lo paling aman nih ya Gra. Enggak, kalau aku malah kalau bisa dibilang jauh dari kategori fatherless. Karena papa sama mama sepakat, pokoknya papa tuh perannya tuh ada banget di kehidupan aku. Lebih ke posesif sih menurut aku. Karena kenapa posesif? Karena menurut aku lebih dari memperhatikan. Kayak berperan banget gitu. Perhatian lah ya. Perhatian. Dan satu dan lain hal ini juga menurut aku adalah trauma dari mamahku. Mamaku fatherless, mirip sama Kariska. Oke. Tapi Jadi- fatherlessnya dia cerai, ditinggal atau gimana? Cerai. Oke. Jadi ibu bapaknya cerai, bapaknya udah sama keluarga barunya, ibunya udah sama keluarga barunya, dianya ditinggal sendiri. Jadi dia nggak tahu harus kemana. Akhirnya dia nggak ada kasih sayang bapak, ibunya juga nggak ada. Akhirnya dia berdiri sendiri, kerja sendiri. Adiknya juga udah nggak ada adik kandung tiri kan jatuhnya. Sama ibu beda bapak, sama bapak beda ibu gitu kan. Akhirnya dia ngerasa anak gue nggak boleh kayak gue gitu. Jadi akhirnya dia ngomong ke papaku pas nikah. Tadinya dia nggak mau nikah Kak, karena dia ngerasa trust issue kan. Iya, Wah, Dampak nanti salah satu dampak. ini lagi kalau gue nikah ntar anak gue fatherless juga nih. Bapaknya Ngerasain gimana nih kayak ntar gue, gitu bapaknya kan. gimana. Akhirnya dia negesin kayak nanti harus berperan banyak ya ke anak. Kayak misalnya nganter jemput kalau emang libur. Ada catatan kalau libur karena kan kerja kan. Terus juga hadir kalau misalnya ngambil rapot kalau bisa, atau tanda tangan rapot. Terus kayak benar-benar emang
emang kemana-mana aku emang digendong, walaupun berat ya, kan gendut gitu. Mana-mana digendong gitu, terus apa-apa ada gitu, walaupun emang kadang juga kalau aku mau main kemana dia emang suka beliin mainan segudang gitu. Itu juga karena trauma dari mama sih menurut aku. Makanya papa aku bener-bener hadir sampai aku gede, tapi jadinya posesif sebenarnya. Ngejagain banget gitu anak-anaknya. Terus aku ada adik juga, jadi dijagain. Jadi kalau aku sih makanya pas denger orang-orang fatherless, aku kayak kadang aku nggak bisa nimpalin Kak. Kadang aku kayak semangat ya, paling gitu ya. Aduh nggak bisa ngomong Tapi lagi. sampai sejauh sekarang tuh bokap lo masih suka ngechat lo, Gra? Maksudnya kayak lagi di mana atau ngapain gitu? Papaku gengsi. Oh. Jadi dia selalu ngomongnya ke mama. Anaknya, atau enggak dia langsung nge-stalk IG gitu. Iya. Karena IG. kan Egra overshare, bukan oversharing Iya, emang story-nya banyak. Iya, banyak. Iya, kayak kadang anaknya belum pulang, ngomong dong. Mamaku kan biasa aja sebenarnya, tapi mamaku yang kayak, Kak udah pulang, Kak malam, Kak ini. Cuma itu papaku sebenarnya yang nyuruh. Tapi lo sama bokap bisa ngobrol nggak empat mata gitu? Kayak misalnya, Pah, aku tuh lagi ada masalah nih, Pah, gitu. Apa lo termasuk dengan orang-orang yang ketemu bokap, lo langsung kabur, nggak bisa di meja makan bareng atau gimana? Enggak bisa. Oh. Aku nggak bisa. Karena aku adalah versi sasetnya dia. Jadi kalau misalnya, iya gengsi juga, terus karena memang mungkin dari kecil deket, tapi pas udah mulai gede karena didikannya mungkin agak keras ya dari papa, jadi aku punya pemikiran sendiri bertentangan sama papa. Jadi akhirnya kalau ngobrol tuh nggak ada 5 menit paling udah ntar berantem. Karena sama-sama keras kan. Iya, Ya, gitu. Apa? Oh iya, kaget. Iya, jadi gitu. Jadi tetap nggak bisa ya, Gra ya? Maksudnya kayak Kalau ngobrol susah, karena papaku juga orangnya pendiam sih, dingin jatuhnya. Dia agak dingin, nggak banyak omong gitu. Tapi lo bisa ngerasain nggak fatherless padahal ayah lo begitu, gimana? Ini ya, padahal kan itu mungkin sosok yang ada tapi tiada sebenarnya nggak sih? Ya, tapi emang selalu ada Kak. Maksudnya misalnya udah nggak tahu lagi nih, misalnya aku gini. Aku kan papaku kan posesif banget kan. Akhirnya aku ngerasa, aduh kalau diposesifin gini aku nggak bisa mandiri nih, udah aku mau sendiri aja. Aku yang rebel sih sebenarnya. Kalau misalnya aku ngikutin nurut aja papaku, mungkin sekarang masih yang diantar jemput papi ai gitu mungkin, atau kayak ya aku pokoknya kemana-mana harus dianterin papa misalnya. Tapi aku waktu itu rebel, kayak udah maunya mandiri aja. Tapi kalau udah ibarat papaku bilang kalau kamu udah capek banget, cari papa ada gitu. Oke. Jadi sebenarnya dia tuh mau hadir, tapi lo-nya yang memang akunya ngasih. yang rebel. Dari si anaknya sendiri. Dari sebenarnya. anaknya. Terus kira-kira dampaknya gimana Nuy? Jadi sejauh ini setelah lo ngerasain gak ada ayah, terus kira-kira ke depannya ini apa yang pingin banget lo bentuk dari diri lo sendiri dengan tanpa ayah ini? Karena kan orang kan bilang katanya anak yang tidak tumbuh dengan sosok yang ayah itu menjadi anak yang lemah, dia tidak percaya diri. Setelah itu dia merasa kayak selalu, mungkin bagusnya anak yang fatherless ini dia punya independensinya tuh tinggi sekali gitu. Ya. Tapi gini ya, dan akhirnya aku sadari gini, dari fenomena fatherless ini, lo bisa kadang ada tuh anak-anak yang mungkin bersyukur nggak yang langsung ngerasain dampak fatherless. Contoh kayak misal gini, Kariska kan tadi bilang kayak anak fatherless tuh biasanya nggak percaya diri gitu ya. Gimana ya? Alhamdulillah itu. Mungkin aku dulu pernah tuh di fase nggak percaya diri, SMP atau SMA gitu, karena kayak aku nggak bisa ekspres aja karena aku merasa kehidupan aku tuh berbeda banget dengan orang-orang, karena aku merasa menjadi fatherless tuh sebuah bukan anomali sih, lebih kayak kita udah yang kayak insecure duluan karena kita nggak lengkap, kita nggak perfect kayak keluarga yang lain. Tapi aku nggak tahu proses apa yang ada di hidup aku, tapi alhamdulillah sampai sekarang nggak ada sih yang kayak insecurity atau nggak percaya diri. Justru aku tuh sangat percaya diri yang kayak nih gue tunjukin nih kayak dulu bisa selesai. Gitu. Amin. Mantap ya, itu keren. Terus Jen gimana Jen? Kalau gue memang awal-awal tuh insecure banget karena kan tadi gue bilang gue tuh fatherless finansial, jadi kayak gue ada di pikiran gue bisa nggak ya gue sukses gitu. Tapi
Dan gue jadi bukan introvert ya sebenarnya, jadi kayak apa-apa tuh kalau ada masalah mendem, diam. Iya sih, gue Ya juga kan? gue juga Jadi ngerasain kayak- banget. Kayak gue tuh gak mau share ke orang, even itu ibu gue gitu. Jadi kayak jadi apa ya, tumbuh jadi pribadi yang ya udahlah, inilah pasrah gitu. Tapi seiring berjalannya waktu mungkin karena udah di namanya gunung es gitu lah, lama-lama jadi kayak berontak aja. Jadi Pecah, apa kena matahari jadi ledes gitu. Ledes gitu. Ya, jadi intinya lebih apa ya, lebih tangguh sih. Sebenarnya yang gue rasain lebih tangguh. Tapi Iya, kan banyak yang bilang ya kalau misalnya fatherless itu tuh kita tuh kayak kekurangan kasih sayang, terus kita bakalan nyari dari laki-laki lain, terus Bisa. kayak butuh sosok pengganti gitu. Kalian merasakan itu gak sih? Nah, ini yang aku lupa highlight karena aku benar-benar nggak pernah, maksudnya gini kan, karena mungkin fatherless aku situasional ya Iya. Kak. Jadi kalau ditanya ayahku itu fulfill emosional aku nggak banget. Jadi karena maksudnya kita sangat attach ya. Jadi yang kurang tuh umurnya aja. Tapi kalau Jadi dipanjangkan. maksudnya jadi tapi kalau soal sayang dia tuh sama Sayang sekali banget nggak ya. kurang. Iya. Jadi kayak maksudnya gini, walaupun aku cuma dirawat dia 10 tahun, tapi aku benar-benar bisa merasakan kasih sayang dia tuh abadi. Kayak aku punya satu figura kecil gitu ya. Jadi aku setiap pagi bisa ngeliat karena itu aku pasang di meja kosmetik aku. Jadi kayak itu sampai sekarang aku benar-benar bisa ngerasain. Kita lagi ziarah di kuburan tuh aku benar-benar bisa ngerasain. Jadi kalau bahasa anak fatherless nyari di tempat lain, alhamdulillahnya saya tidak. Oh, oke. Good. Maksudnya kayak Iya, kan iya, biasanya iya. kalau orang fatherless jadi kayak apa sih bahasanya, tes sama pria. Nah, Iya. ada yang dewasa. temen aku yang ini sukanya sama cowok di atas dia 10 tahun Iya, umurnya. iya. Biasanya suka sama Iya. bapak-bapak gitu Bapak-bapak. katanya. Iya. Atau enggak jadinya bertahan di toxic relationship Iya. gitu kan, karena kayak udah lean on banget ke Ya, pria. karena dia nggak gitu. pernah punya contoh seorang ayah ataupun seorang laki-laki yang baik menurut dia itu seperti apa. Karena iya. pernyataan cinta pertama anak perempuan adalah ayah itu benar. Bener. Iya. Nah bayangin kalau itu tuh ayahnya juga udah yang nggak bisa bilang nggak bener sih. Cuma maksudnya gimana sih, kayak lu bayangin cinta pertamanya aja di sini, gimana anaknya punya mau standar segini gitu. Iya. Jadi bingung. Jadi Tapi bingung. itu bener Noi. Kan kalau kalian semua kan belum nikah ya. Kalau gue nih kan udah nikah dan gue fatherless. Jadi pas gue mau cari pasangan, itu tuh bener-bener yang gue cari tuh dia tuh nggak boleh patriarki. Iya, setuju. Jadi jangan sampai dia tuh patriarki. Jadi yang gue lihat tuh hal-hal sepele banget. Iya. Waktu gue mau milih calon pasangan suami gue nih, itu tuh ya sesimpel kayak gue tuh nggak minta jemput, tapi dia selalu nawarin jemput. Oh, acts of Oke, service. iya, act of service. Gak tau kenapa itu menjadi nilai plus gue banget. Iya. Terus misalnya nih kayak makan, dia udah nggak split bill. Menurut gue tuh udah oke banget. Oke. Terus yang ketiga, dia sayang sama keluarga gue tanpa gue harus kayak memperkenalkan, dia selalu hadir. Iya, Jadi menurut gue tuh, benar. oh ini nilai plus. Padahal sebenarnya kalau misalnya mau dicari-cari kekurangannya atau apa gitu kan, Ada aja. Dan dia ini dari Bandung. Jadi waktu itu kita pacaran, dia tuh masih di Bandung. Dia tuh berani PP Bandung Jakarta demi nganter jemput gue. Iya. Terus yang terakhir kan gue kerja itu di Halim ya. Kalau private jet landing itu kan di Halim. Dan itu orang nggak boleh masuk. Dia bisa masuk di depan pesawat, dia bisa tunggu di situ. Mantap. Jadi intinya apa? Dia berjuang kan. Nah itu di situ gue ngeliat ini orang udah mau berjuang, kerja keras, Ya. dan orangnya ini sayang keluarga, Family nggak man lah ya. Nggak patriarki. Itu tuh udah The best. selesai. Best. Iya sih. Paling nggak dia soft spoken juga. Jadi kayak ayah gue gitu kan. Paling nggak hal kecil nganter jemput itu sebenarnya banyak banget ya laki-laki kayak alah lu bisa kali pulang sendiri. Emang iya gue tuh Iya, nggak iya. pernah mau diantar jemput. Gue tuh bisa banget karena gue saking independennya. Gue tuh nggak suka banget dijemput antar tuh nggak suka. Gue aja sampai kaget kenapa dia tiba-tiba nongol itu di depan pesawat. Kalau nggak gue kaget kenapa dia bisa selalu tahu schedule gue kayak terus kayak makanan gitu dia bawain. Padahal sebenarnya gue juga bisa kok beli sendiri. Itu mungkin karena faktor independen kali ya. Iya. Karena kalau kita udah independen itu rasanya tuh udah kayak nggak pernah mau dimanja-manjain kayak menye-menye Iya, gitu kayak iya, iya. ih geli gue sebenarnya. Udah makan belum ya? Lu jangan nggak usah nanyain makanan deh, lo transferin gue aja boleh nggak kayak gitu sebenarnya. Orderin gitu ya. Tapi ternyata ujungnya pada saat sudah menikah itu hal yang sangat terpenting yang harus dimunya. Paling nggak itu hal-hal sepele yang tahu kan yang kemarin sempat ada
rame gerakan ayah mengantar anak sekolah. Ya kan itu kan rame banget tuh. Karena hal sepele buat ayah mengantar anak sekolah gitu ternyata masih banyak perdebatan. Ada artis yang mereka bilang kayak, lah terus kalau gue yang nganterin juga istri gue ngapain? Ya kan itu tuh hal-hal sepele. Gila. Karena saking krisisnya sosok ayah di Indonesia. Ngantar anak tuh it's something special. Iya, dan gue ngerasain itu banget sih. Maksudnya kayak benar-benar gue bisa membayang di umur 24 tahun ini gue bisa membayangkan di umur 7 tahun gue naik motor Honda butut bapak gue itu, terus gue peluk dia dari belakang tuh benar-benar kayak sweet. Jadi kayak benar-benar yang kayak salim, terus kita benar-benar sampai masuk gerbang masuk tuh dia baru pergi. Iya, diliatin dulu. Itu benar-benar gitu. kayak Keren sih. karena anak tuh maksudnya gini ya, ada anak yang bisa, maksudnya gini, kita nggak bisa lo mungkin ya gimana sih? Misalnya gini, kondisi orang mungkin bisa beda-beda atau berubah gitu ya. Tapi anak tuh bisa lo nginget memori-memori baik kayak gitu. Misal gini, kalau lo nggak mau ngelakuin itu sekarang, lo kapan lagi gitu kan? Maksudnya mumpung anak lo benar-benar bisa mengingat hal-hal baik dan menilai lo jadi ayah yang baik, itu benar-benar bisa ngebantu dia untuk tumbuh. Jadi gitu. ini kira-kira closing statement dari lo nggak sih? Belum. Oh yaudah ya. Sekarang mungkin bisa dari Cindy dulu. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan dari anak-anak fatherless ini untuk masa depan Indonesia yang lebih baik gitu kan? Sebenarnya kayak sesimpel gini, yang mungkin yang kita ini yang sudah mengalami fatherless tapi yang belum menikah ya. Kata gue mah yang laki coba selesain dulu diri lo sendiri gitu. Maksudnya kadang kan ada orang even termasuk laki-laki ya yang terpacu sama umur, kayak gue udah umur segini, gue belum nikah nih, belum punya pasangan, belum punya anak gitu. Daripada diburu-buru, takutnya nanti lo nggak bisa menjadi sosok ayah yang bertanggung jawab. Maksudnya lo beneran nggak bisa hadir buat anak lo, mending kayak lo tuh memperbaiki diri dulu, terus intinya selesain diri lo sendiri dulu, baru nanti kalau misalnya oke, gue udah siap nih buat berumah tangga jadi ayah yang baik, ya udah gitu. Jangan sampai kita meneruskan fenomena fatherless ini ke anak-anak kita. Cukup maksudnya berhenti di kita aja. Mantap. Egro. Kalau emang belum siap punya anak, child free aja. Tapi emang iya kan, ada banyak pria yang mungkin cocok jadi pasangan tapi nggak cocok jadi ayah. Iya, benar-benar. Dan kebalikannya, mungkin perempuan juga gitu. Iya, betul. Iya, itu aja. Oke. Kalau lo Nuy? Jangan lupa banyak doa deh. Karena sumpah kayak, maksudnya gini, kadang pacaran baik, waktu pas menuju pernikah baik, tahu-tahu pas patriarki segala macam. Itu maksudnya kan kita selalu melakukan kesalahan dalam penilaian juga kan, ternyata kita kecolongan nih, ternyata patriarki. Jadi jangan lupa banyak doa. Iya, jadi mendekatkan diri ke Tuhan. Ikhtiar tawakal. Kalau Nuy udah ya Nuy ya. Kalau gue terakhir sih, kalau anak itu nggak pernah takut sama yang namanya broken home. Kayak gue tuh broken home, tapi gue nggak takut gitu. Gue cuman lebih takut anak itu broken heart. Karena kalau rumahnya hancur, tapi hatinya kuat, dia kan pasti akan kuat gitu. Jadi kalau kembali lagi tadi gue bilang, lo boleh gagal menjadi seorang pasangan, suami atau istri, tapi lo jangan gagal menjadi orang tua. Jadi lo mau broken heart atau broken home, ya gue akan lebih memilih broken home dibandingkan hati gue hancur. Jadi sebagai orang tua, banyak kan kalian lihat sukses-suksesnya orang tua itu yang mereka berpisah tapi mereka bisa tetap membuat anaknya tuh menjadi anak yang sukses gitu. Karena apa? Ada pelukan cinta dan kasih di situ. Ada cinta yang kuat. Tapi kalau misalnya dibandingkan orang tua yang bertahan tapi rumah tangganya itu toksik, tiap hari berantem, anak tuh juga nggak ngerasain cinta itu apa, kasih itu apa. Ya udah mendingan lo sendiri-sendiri aja kayak gitu. Jadi pesan aku adalah apa tadi? Ikhtiar. Doa, tawakal. Dan kita kan juga nggak bisa ngejamin loh. Kayak tadi gue bilang, yang pasangan gue tuh ini itu terus gue bakalan langgeng sampai seumur hidup tuh sama sekali enggak ya. Gue tuh sampai hari ini pun gue selalu bilang kayak apapun yang terjadi dalam rumah tangga gue janji insya Allah Kimora itu nggak akan kenapa-kenapa. Biarin ini adalah gue dan
pasangan gue. Gitu aja selalu. Ya udah, doa dan tawakal. Iya. Oke, penonton Cokro TV semoga mendapatkan hidayah dari obrolan kita Dan ini semangat terkait ya fatherless. buat anak-anak fatherless, kalian pasti bisa, kalian sukses, kalian adalah pribadi yang kuat, tangguh. Betul, Dan jangan menyerah. jangan Dan menyerah. jangan pernah berkecil hati karena kita semua merasakan kok. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau ada ide, komen di bawah. Oh iya, kalau ada masukan untuk konten-konten apa yang mau kita bahas, boleh di bawah ini. Dadah. Bye. Bye guys. Sarang nih.